Sahabat, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya, Pendeta Ernest Saroso, memandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membicarakan isu-isu yang berlangsung di tengah masyarakat kita dalam perspektif teologis, juga bicara mengenai ajaran gereja atau perkembangan dalam pemikiran teologis, dan juga mengenai bagaimana sebaiknya kita melakukan panggilan kita entah di tengah-tengah masyarakat, di gereja, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Nah, kali ini kita akan bicara tentang spiritualitas pelayanan, dan untuk mempercakapkan ini telah datang di sumber kita Ibu Pendeta Melanie Ayub, Master Pendidikan. Selamat datang Bu Melanie. Selamat ketemu lagi Pak Arlian. Apa kabar nih? Baik, terima kasih. Bu Melanie adalah dulu selama berapa Direktur Badan Bina Warga, berapa tahun ya Bu Melanie? Ya, hampir 20 tahun lebih. 20 tahun jadi Direktur Badan Bina Warga, dan sekarang menjadi pendeta jemaat dengan basis di GKI Agus Salim ya. Tapi masih terus memberikan pembinaan-pembinaan ya. Sejauh dimungkinkan, terus berjalan. Ya, jadi kita pun narasumber yang sangat tepat membicarakan soal spiritualitas pelayanan, karena Bu Melanie adalah seorang trainer, pelatih, pembina, penceramah tentang masalah-masalah pelayanan ketika dulu punya pengalaman banyak ketika di Bina Warga. Bu Melanie, saya mulai dengan pertanyaan yang mendasar Bu, supaya nanti para sahabat DKB punya pemahaman yang sama. Apa sih arti atau makna dari spiritualitas itu sebenarnya? Iya. Terima kasih untuk kesempatannya para pemirsa. Hari ini kita bicara soal spiritualitas. Spiritualitas berasal dari kata spiritus. Spiritus, oke. Kalau bicara tentang spiritualitas, memang tidak ada satu definisi atau satu kata yang bisa mewakili. Karena spiritualitas itu begitu dalam dan begitu kaya. Kata spiritus berarti roh, jiwa, semangat, daya, kesadaran diri yang kemudian menyatu menjadi satu. Jadi kalau kita bicara soal spiritualitas, kita bicara di dalamnya ada semangat, ada kesadaran, ada kekuatan, ada keberanian yang membuat kita menyatakan sesuatu tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Yes. Nah, itu berarti kan sebenarnya Bu Melanie, kalau begitu kayaknya artinya sangat universal. Berarti setiap agama pasti punya konsep tentang spiritualitasnya sendiri. Betul. Nah, kalau begitu apa yang menjadi keunikan dari spiritualitas Kristen? Ya, kalau bicara soal spiritualitas Kristen, pasti spiritualitas Kristen punya keunikan. Karena spiritualitas berarti gaya hidup yang dituntun oleh Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Keunikan spiritualitas Kristen karena titik tolaknya adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Mulai dari atas. Betul. Oke. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu, anugerah Allah dalam Kristus itulah yang membuat kita bisa mengembangkan spiritualitas kita. Baik sebagai pribadi atau mungkin sebagai komunal, sebagai umat Tuhan. Pusatnya adalah Kristus, teladannya adalah Kristus juga. Ya. Dan kita dipanggil sebagai orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, sumber spiritualitas Kristiani yang membedakan dengan spiritualitas pada umumnya atau secara universal di setiap agama adalah perjumpaan Tuhan dengan manusia. Di mana Allah sendiri yang memulainya di dalam Kristus. Dan itu adalah anugerah. Karena Allah yang mau datang, Allah yang mau menjumpai kita sebagai manusia. Dan dalam rangka spiritualitas, maka kita membangun syukur kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi sekali lagi tadi bersumber dari atas, bersumber karena anugerah. Jadi orang tidak mungkin dapat mengembangkan spiritualitas kalau tidak ada semacam kelekatan kepada Kristus, begitu? Betul. Ya. Jadi
pengembangan spiritualitas itu harus bersumber dari Kristus dan juga dibangun di dalam keintiman. Keintiman. Apa yang dimaksud dengan keintiman dengan Yesus? Iya, bicara soal keintiman dengan Yesus karena tadi spiritualitas itu adalah anugerah dan kita tidak bisa lepas dari Dia. Kita tidak bisa sendiri-sendiri ya membangun spiritualitas secara eksklusif, secara pribadi, tapi kita membangunnya di dalam Kristus dan bersama Kristus. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, spiritualitas itu dibangun di dalam kebersatuan kita dengan Tuhan. Karena ranting itu akan melekat pada pokok anggurnya. Kalau ranting itu diputus ya dan dipisahkan dari pokok anggurnya, maka dia akan menjadi kering dan mati. Boro-boro berbuah. Dia tidak akan hidup ya. Oleh karena itu spiritualitas itu harus dibangun di dalam hubungan yang erat antara sang pokok anggur, yaitu Kristus, dan rantingnya, yaitu umat percaya. Pokok anggur adalah sumber kehidupan yang memberi makan ranting-rantingnya. Dan hidup atau matinya ranting bergantung pada kelekatannya pada sang pokok anggur. Nah, apakah kelekatan pada sang pokok anggur itu berarti adalah kepercayaan, pengakuan kepada Yesus begitu? Ya, pasti dimulai dari itu. Dimulai dari bahwa kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai sumber kehidupan dan sumber keselamatan kita. Dimulai dari pengakuan percaya, kemudian dilanjutkan dengan kerinduan kita untuk mengenal Dia. Kerinduan kita untuk bukan hanya mengaku Dia, tapi mengenal Dia dan kemudian mengerti apa kehendaknya dan kemudian melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu Bu Melani, apakah sebutlah orang yang tidak percaya kepada Kristus tapi ingin memetik nilai-nilai dari kehidupan dan pengajaran Kristus tidak dapat memiliki spiritualitas Kristiani? Karena dia nggak mengaku, tapi hidupnya dia memetik makna dari nilai dari kehidupan Yesus. Iya, itulah kekhasan spiritualitas Kristiani. Kekhasan spiritualitas Kristiani itu harus dimulai dengan mengakui anugerah Allah di dalam Kristus. Tapi bagi orang yang mungkin tidak sampai mengakui, hanya melihat Kristus sebagai figur, hanya melihat Kristus sebagai sosok yang ideal gitu ya. Tentu dia bisa membangun nilai-nilai, katakanlah kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang ditunjukkan oleh Kristus. Tapi belum sampai dia melekat, ya, menyatu dengan Kristusnya belum, ya. Itu menjadi sesuatu yang mungkin sebagai satu gambaran ideal saja, yang membuat dia tertarik, yang membuat dia mau belajar, yang membuat dia juga mungkin bisa menarik nilai-nilai penting dari diri Kristus gitu. Jadi andaikan nih kan tadi kan Bu Pendeta menjelaskan bahwa melekat pada sang pokok anggur dan itulah yang memungkinkan dia berbuah. Kita belum ngomong buah nih, tadi kita ngomong tentang buahnya. Iya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak melekat, artinya tidak percaya, tapi dia menghasilkan buah yang sama, disebut apa itu? Iya, bisa jadi ya. Sebab kalau kita bicara tentang Gandhi misalnya, ya, yang sangat mengagumi Yesus dan menerapkan khotbah di bukit gitu. Iya. Ada orang-orang yang memiliki nilai kebaikan itu sesuatu yang universal. Ya kan? Ketika kita melakukan berbagi, ketika kita memberi, ketika kita peduli, itu sesuatu yang universal. Yang bisa terjadi pada orang-orang yang mungkin tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, apa yang terjadi dalam konteks yang seperti itu? Ya, dalam konteks yang seperti itu mereka membangun spiritualitas mereka berdasarkan nilai-nilai umum. Nilai-nilai universal.
Tetapi ketika kita bicara spiritualitas Kristiani, tidak bisa dilepaskan dari sang pokok anggur yang harus melekat, yang dibangun dari mulai percaya, dan itulah yang membedakan. Oke, jadi sebenarnya bisa saja orang menghasilkan buah yang sama, mirip, tapi itu belum tentu kita sebut sebagai spiritualitas Kristiani. Betul. Karena kalau yang namanya spiritualitas Kristiani harus mengandaikan pengakuan kepada Yesus. Ya. Kalau begitu, apa arti pengakuan itu dalam kaitan dengan buah tadi? Kalau pengakuan itu akan membuat kita, ya, pertama, memiliki kesatuan dengan Kristus. Oke. Sehingga dalam hidup kita, apa yang lahir dari spiritualitas kita adalah bagian atau buah dari relasi kita dengan Tuhan. Oke. Keintiman kita dengan Tuhan yang membuat kita mengerti kehendaknya, yang membuat kita mengerti panggilannya, dan kemudian harusnya menghasilkan buah. Oke. Buah yaitu kehidupan kasih yang dituntut dari kesatuan kita dengan Kristus. Mungkin ada kemiripan karena ada nilai-nilai kebaikan yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia secara universal. Tetapi kesatuan kita dengan Kristus pasti akan membedakan. Ya, mangga banyak mangga, ya. Tapi mangga yang satu ini beda gitu ya. Mungkin dari rasanya, dari legitnya, dari harumnya gitu, pasti ada bedanya. Dan itu yang bisa dinikmati orang, tetapi juga Kristus dimuliakan. Ketika orang bisa merasakan buahnya itu, Kristusnya yang dimuliakan. Jadi kalau saya melakukan kebajikan-kebajikan dan saya yang menjadi besar, itu bukan spiritual Kristiani. Harus dia yang dimuliakan, bukan saya. Betul. Bukan sang orang yang menunjukkan buah itu. Iya. Oke. Karena kita tidak bisa berbuah tanpa kita melekat pada sang pokoknya. Dan ketika kita mendapat anugerah untuk melakukan segala hal dalam kehidupan spiritualitas kita, kita harus kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Karena kita adalah orang yang dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan seorang yang betul-betul memiliki spiritualitas yang sejati, dia akan semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Bukan semakin arogan karena dia bisa melakukan ini dan itu. Tetapi dia semakin rendah hati dan dia semakin mempermuliakan Tuhan lebih daripada dirinya. Jadi kalau saya show off tentang, sebutlah apa yang saya kerjakan yang menurut saya adalah buah dari spiritualitas itu, dengan sengaja, dengan tujuan. Ya kan? Orang boleh bersaksikan, tapi bukan dalam tujuan meninggikan diri, karena itu perlu kan disaksikan. Betul. Tapi kalau saya menyaksikan dalam supaya orang tahu bahwa saya adalah seseorang yang punya kehidupan spiritual yang baik, sebenarnya itu dengan saya gugur sebagai spiritual Kristiani. Betul. Oke, menarik ya. Ya, bukan saja bahwa buah yang sama tidak serta-merta itu adalah spiritual Kristiani, tetapi juga motifnya. Betul. Motif ya. Betul. Harus digerakkan oleh dan tertuju kepada Tuhan. Oke. Sangat menarik. Tadi Ibu Melanie sudah menjelaskan sebenarnya tentang pokok anggur ya. Mungkin bisakah sedikit lebih dibuat lebih terstruktur bagaimana proses pembentukan dan penumbuhan spiritualitas, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, kami masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Arnes Saroso, pemandu percakapan kita, dan kita masih bicara tentang spiritualitas pelayanan bersama Ibu Pendeta Melanie Ayub, Master Pendidikan. Tadi di ujung segmen pertama, Bu Melanie, saya titipkan pertanyaan. Ya, dan bagi para sahabat, kalau ada pertanyaan atau komentar tentang topik kita, silakan tulis di kolom komentar. Nanti tentu Ibu Pendeta Melanie dengan senang hati akan merespons Anda pada waktunya. Bisa lebih diulangi sedikit tentang proses pembentukan dan penumbuhan spiritualitas itu? Ya, di dalam spiritualitas Kristiani, maka titik tolaknya adalah anugerah Allah dalam Kristus. Okay. Maka membangun spiritualitas itu tidak bisa terpisah dari Kristus. Mulai dengan percaya kepada Kristus. Mulai dari percaya. Okay. Dan membangun keintiman yang betul-betul kuat dengan Kristus. Melekat tadi ya, oke. Ya, sebab digambarkan seperti pokok anggur dan rantingnya. Oke. Dan oleh karena itu, kita tidak bisa terpisah karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Ya, dan oleh karena itu, ranting harus melekat pada pokoknya, mengambil sumber dari pokoknya, sampai kemudian dia bisa menghasilkan buah. Sumbernya makanan itu apa, Bu, dari pokok itu? Sumber makanan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Betul. Jadi nggak mungkin saya mengalami pertumbuhan spiritualitas kalau saya tidak makan firman. Betul. Itu mengandaikan kerajaan baca Alkitab ya. Betul. Ya, bagaimana kita membangun pengetahuan kita, kesadaran kita tentang apa sih kehendak Tuhan dalam hidup. Karena spiritualitas itu berarti saya menghayati Tuhan dan kehendaknya, dan saya mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari menjadi gaya hidup saya. Menjadi gaya hidup. Betul. Oke, lifestyle. Jadi pertumbuhan spiritualitas Kristiani mengandaikan pertama percaya kepada Kristus. Betul. Dan ketekunan membaca kitab suci berarti. Betul. Ya, sehingga yang didengarkan dan pengenalan kepada sang pokok itu menjadi apa tadi? Gaya hidup. Menjadi gaya hidup. Sangat menarik, saudara, bahwa sekali lagi bisa kita menghasilkan buah-buah yang sama, tetapi kalau terlepas kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, tidak diinspirasi oleh kitab suci, itu tak dapat disebut sebagai spiritualitas Kristian. Oke. Sangat menarik. Nah, Bu, bagaimana kita mengukur dan melihat pertumbuhan spiritualitas kita? Saya ini udah jadi orang Kristen, saya pendeta nih. Bagaimana saya melihat bahwa saya bertumbuh, nggak stagnan? Apa yang membuat saya, ternyata saya mengalami pertumbuhan gitu? Iya. Memang kalau bicara soal ukuran ya, spiritualitas itu sulit mengukurnya. Sulit ya. Karena sesuatu yang bicara soal sesuatu yang dari dalam. Sulit membuat instrumennya ya. Betul. Dan itu yang hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi setidaknya ada beberapa poin di mana kita bisa mengukur spiritualitas kita. Dimensi dari spiritualitas adalah komitmen religius kita dengan Tuhan. Komitmen apa itu komitmen religius, Bu? Jadi komitmen religius itu bukan cuma perjanjian antara saya dengan Pendeta Arlianus misalnya sebagai person, tetapi komitmen saya dengan Tuhan. Kalau saya mencintai Tuhan, kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya mau membangun satu dimensi kepercayaan saya. Membangun keyakinan saya akan kebenaran, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedua adalah dimensi praktis saya. Kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan membangun hidup ritual saya. Ya, bukan sekedar itu sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang rutin, tapi karena saya butuh itu. Saya membangun kehidupan ritual saya dan devosional saya, baik melalui saat teduh, ibadah, doa-doa saya,
baik secara formal maupun secara pribadi, ya. Lalu dimensi spiritualitas yang lain yang ketiga adalah pengalaman. Ya. Pengalaman religius maksudnya? Pengalaman religius. Oke. Dalam hidup kita ada banyak pengalaman religius, di mana kita meyakini Tuhan itu mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kalau saya mau cerita satu pengalaman kecil ya. Saya punya pengalaman kalau hari Minggu, karena saya dan suami saya sama-sama pendeta, maka hari Minggu tuh kita pagi-pagi biasanya udah sibuk. Kenapa nggak bilang anak saya juga pendeta? Ya, itu juga. Pokoknya rumah pada hari Minggu tuh akan segera kosong gitu ya. Nah, suami saya suka di pinggir kamar saya adalah ada dinding kaca, dan dia suka menaruh obat nyamuk bakar yang bulat. Oh, itu. Yang lingkar itu. Yang melingkar itu. Karena kalau kita buka pintu kaca kita, nyamuknya suka masuk. Jadi, supaya jangan masuk ke... Iya, supaya nyamuk tidak masuk ke dalam kamar, dan itu memang ada pintu besi yang membuat udara mengalir gitu ya di bagian luar kamar kami. Saya udah bilang, kita mau pergi nih, kita mau ke gereja. Suami saya bilang, ini udah tinggal sedikit lagi, paling 5 menit juga mati gitu ya. Obat nyamuk bakarnya udah tinggal sedikit, nggak apa-apa, tinggalkan aja, karena dari dinding kamar kira-kira ada 3 meter gitu ya. Cukup jauh. Jadi dia taruh itu di pojok ya. Lalu kita pergi semua. Dan biasanya kita pulang ke rumah setelah jam 1 siang lah, sekitar jam 2 dan sebagainya. Nah, ketika saya pulang, saya melihat tuh ada asap yang keluar dari pintu besi pinggir kamar kami. Jadi kalau masuk rumah itu bisa kelihatan. Saya udah takut nih, ada apa nih ya. Dan begitu saya buka dan saya masuk ke kamar, saya melihat semua perabotan yang ada di luar dinding kaca itu sudah terbakar. Rak-rak plastik, jemuran plastik, semua urusan untuk bersihin kamar mandi, sikat-sikat semua sudah terbakar. Dan dinding kaca itu sudah retak. Itu berarti mungkin obat nyamuk itu belum mati, dan kemudian ada angin yang membuat dia membakar semua daerah itu. Dan ketika saya melihat itu, saya langsung bersujud dan saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita semua tidak ada di rumah, dan kita semua memang sedang melayani Tuhan. Dan Tuhan menyetop api itu sampai pada dinding kamar. Dinding kaca itu sudah retak. Jadi kalau sebentar lagi dia pecah, maka kalau apinya masuk ke dalam, itu semua ada lemari kayu dan semuanya dari kayu, sangat mudah terbakar. Dan di situ kita tahu bahwa Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya juga, kuasa-Nya juga pada kita. Perlindungan dan penyertaannya. Dan sampai sekarang dinding kaca itu tidak diperbaiki, tetap ada retak-retaknya. Saya tanya suami saya, kenapa nggak diperbaiki? Biar setiap kali kita melihat dinding kaca itu, kita mengingat bahwa Tuhan menyertai kita. Itu jadi tanda ritus malah ya. Ya, itu adalah dimensi pengalaman. Dan saya yakin dalam hidup kita punya banyak pengalaman yang membuat kita meyakini ini kalau bukan Tuhan nih, tidak mungkin ini terjadi. Berarti kemampuan reflektif atas pengalaman ya. Karena orang lain mengatakan itu kebetulan saja. Nah, bisa jadi. Itu kemampuan reflektif itu berdasar pada kepekaan kita tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan itu membuat kita bertumbuh, membuat kita semakin dalam menghayati spiritualitas kita dengan Tuhan. Dan dimensi keempat adalah dimensi pengetahuan. Kalau kita percaya kepada Tuhan tapi kita tidak semakin mengenal siapa Tuhan, semakin mengenal melalui firman Tuhan, ya pengetahuan kepada Tuhan itu terbatas. Dan tidak ada yang bisa mengatakan saya sudah selesai mengenal Tuhan. Tetapi yang ada adalah saya terus bertumbuh, saya terus semakin dalam mengenal Tuhan. Dan dimensi terakhir dalam spiritualitas adalah dimensi etis. Kalau kita tahu siapa Tuhan kita, kalau kita tahu apa kehendaknya, maka kita akan melakukan action of faith. Mewujudkannya, mempraktekannya melalui tindakan, praktek kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagai orang percaya, kita melakukan praktek-praktek iman sebagai wujud spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Ada 5 dimensi ya Bu. Ya. Nah,
tadi kan sedikit dimensi kepercayaan tadi, dimensi belief itu berarti bisakah dikatakan kalau begitu spiritualitas orang Kristen dari denominasi yang satu dengan denominasi yang lain bisa tidak selalu sama. Betul. Karena tadi keyakinan pada kebenaran pokok ajaran iman, kalau berbeda pokok ajaran iman ini maksudnya apa? Kristus atau ajaran-ajaran keseluruhan dari setiap sebutlah denominasi itu, Bu? Pasti sumbernya adalah Kristus. Oke. Dan ajaran itu adalah perkataan-perkataan Kristus melalui firman Tuhan. Tetapi bicara soal denominasi di dalam kehidupan umat Kristiani ya, menurut saya kalau bersumber pada Alkitab yang sama, seharusnya bisa menghasilkan ya kurang lebih sesuatu yang cukup seragam lah, cukup seragam. Tapi tergantung sekali lagi refleksi pribadi terhadap penghayatan karya Tuhan, karya Roh dalam dirinya. Nah, refleksi pribadi, kepekaannya dan responnya inilah yang mungkin akan memberikan perbedaan di sana sini sedikit gitu ya. Tapi artinya seseorang yang punya kehidupan spiritual yang baik adalah orang yang harus meyakini pokok-pokok ajarannya. Yes. Ya, harus meyakini. Ya, keraguan kadang-kadang, tapi ia tidak lalu liar lepas begitu. Betul. Dimensi praktis artinya tadi soal itu apa? Devosi tadi ya. Itu soal devosi. Jadi memang penting ya. Penting. Banyak kelihatannya orang modern kehilangan sisi devosi ini kelihatan. Iya. Sama seperti kita butuh makan 3 kali sehari. Ya. Persis. Tanpa makan mungkin kita akan merasa lemah, merasa loyo gitu ya. Begitu juga. Dan Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kebenaran, melakukan firman, ya, memberlakukan itu dalam hidup. Dan itu juga makanan kita. Tidak mudah ya, dimensi pengalaman mengandaikan tadi kemampuan reflektif dan kepekaan. Iya. Orang modern kayaknya tidak punya cukup waktu untuk berefleksi, Bung. Iya. Jadi semakin tantangan untuk mengembangkan kehidupan spiritual semakin berat ya. Betul. Artinya kalau kita bandingkan dengan aktivitas kita yang sangat padat ya, dan juga prioritas-prioritas kita dalam hidup, ya memang tergantung orangnya. Tapi kalau kita menyadari spiritualitas itu sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting dalam hidup. Apalah arti hidup kalau kita cuman bicara soal fisik. Kita butuh membangun. Setiap orang punya mind, body, and soul, ya. Pikirannya harus dibangun, tubuhnya harus sehat. Tapi soulnya, kalau tidak dibangun, ada sesuatu yang tidak seimbang. Anda bisa punya aktivitas dari pagi sampai malam, tapi secara soul, secara jiwa, Anda sangat miskin. Anda akan kehilangan kedamaian, Anda akan kehilangan sukacita, Anda akan kehilangan ketenangan, dan itu sesuatu yang suatu saat Anda akan menemukan itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Jadi artinya sesibuk apapun kita sebenarnya mesti memberi waktu tadi untuk devosi personal, apalagi berefleksi. Betul. Dan tadi pengetahuan ya, dimensi pengetahuan tentang kerinduan berarti memperluas bacaan mestinya, belajar. Betul. Ya. Mempelajari ya. Yes. Jadi tetap memberi waktu untuk belajar tentang Allah begitu ya. Betul. Dari kitab suci pun dari berbagai buku-buku. Tadi termasuk apa? Dimensi etis. Bisakah dikatakan bahwa dimensi kepercayaan praktis tadi soal devosi, soal kemampuan berefleksi dan pengetahuan kita tentang Allah bisa kehilangan maknanya kalau dimensi etis ini tidak ada. Bisa begitu? Ya, jadi 5 dimensi dalam spiritualitas ini sesuatu yang seperti 4 sehat 5 sempurna. Oke. Bukan berarti kalau salah satu tidak ada itu semuanya gagal, enggak. Tapi bahwa kalau 4 sehat 5 sempurna ya, kalau 4 bagus, kalau ditambahin 5 ya jadi sempurna gitu, jadi utuh. Jadi dimensi ini saling berkaitan satu dengan yang lain dan saling memperlengkapi, ya. Jadi kalau kita secara kepercayaan devosinya pengalamannya berefleksi, pengetahuannya, tapi nggak melakukan action,
yang nggak sempurna begitu ya. Jadi unjuk spiritualitasnya ada pada dimensi etisnya itu ya, Etis. itu unjuknya. Iya, karena sekali lagi buah itu harus bisa dirasakan. Ya, buah itu kan nggak cuma ada di pohon. Buahnya bagus, tapi saya nggak tahu rasanya manis atau enggak. Harus bisa dirasakan. Dan untuk bisa dirasakan itu orang lain ikut merasakan pertumbuhan spiritualitas kita ketika kita mempraktekkan. Ketika kita bersentuhan dengan sesama kita. Jadi spiritualitas tidak bisa hanya bersifat pribadi. Rajin berdoa saja. Rajin berdoa saja, baca Alkitab saja. Tapi prakteknya harus dibarengi dengan praktek. Karena itu yang bisa dilihat, diraba oleh orang lain. Dirasakan. Sangat menarik, Bu. Ya. Kita udah banyak bicara mengenai spiritualitas Kristen dalam secara umum. Tapi saya ingin kita ngomong agak spesifik mengenai spiritualitas pelayanan Kristen. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Agama Kasih Indonesia. Ini adalah segmen yang terakhir. Tapi para sahabat masih dapat menulis komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Dan tentu sekali lagi Ibu Pendeta Melani akan dengan senang hati akan merespons. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberi tanggapan Anda atau pertanyaan-pertanyaan Anda yang nanti akan direspon oleh Ibu Pendeta Melani. Ini segmen terakhir, Bu. Jadi saya ingin manfaatkan dengan efektif nih waktunya nih. Tadi saya udah bilangkan bagaimana dengan spiritualitas pelayanan. Kan tadi kita udah bicara mengenai spiritualitas secara umum. Bagaimana dengan spiritualitas pelayanan? Ya, bicara soal spiritualitas pelayanan, maka tentunya kita akan melihat kepada bagaimana Yesus melayani. Oke. Karena kita belajar dari Yesus. Ya, sumber ya. Dialah sumber kita. Oke. Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang seperti terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke. Jadi yang mau kita belajar adalah ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mau memberikan dirinya untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan oleh karena itu yang mau kita lihat, spiritualitas Yesus adalah spiritualitas kenosis, mengosongkan diri. Kenosis itu artinya mengosongkan diri. Iya, dari kata kenos, ya, artinya kosong, ya, tidak punya apa-apa, dan keno kata kerja yang mengosongkan, meniadakan. Artinya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bahwa Dia sama dengan Allah, tetapi Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sama dengan manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan yang Dia lakukan adalah melayani. Dia membuat dirinya bukan siapa-siapa untuk bisa melayani.
Dia melepaskan haknya yang setara dengan Allah itu. Dia membatasi dirinya menjadi sama dengan manusia yang bisa lapar, bisa haus, bisa juga lelah, ya. Dan memberi diri untuk menjadi hamba. Jadi Yesus membebaskan dirinya dari keterikatannya pada status, pada harta. Dia tidak memiliki segala sesuatu. Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan dia bebas dari segala-galanya supaya dia bisa melayani kita secara total. Jadi bukan tidak punya apa-apa ya, Bu. Kan ia mengosongkan, tadi Ibu kata, mengutip tadi ya, mengosongkan dirinya. Ia punya banyak, bahkan ia punya yang sempurna. Betul. Tetapi ia melepaskan itu. Demi melayani. Jadi kalau dalam pelayanan itu kita apa tuh? Kalau dalam pelayanan tentunya kita tidak bisa sama persis seperti Yesus mengosongkan diri. Betul kan? Iya. Kalau mungkin kita kosong nothing gitu ya. Karena kita kehilangan HP aja kita udah bingung 1000 kali. Kehilangan dompet kita nyari bolak-balik gitu ya. Karena itu kita tidak bisa mengosongkan diri. Tapi yang kita bisa adalah menyangkal diri. Yesus mengatakan, kalau kau mau mengikut aku, pikulah salibmu, sangkal dirimu, dan ikutlah aku. Menyangkal diri artinya ketika kita melayani, kita tidak mengutamakan kepentingan kita sendiri. Kita tidak mengutamakan status kita. Kita tidak mengutamakan keinginan kita. Tetapi kita belajar untuk memperhatikan, melihat, dan mempedulikan orang-orang yang kita layani. Sama seperti yang Yesus lakukan. Ada yang perlu dilepaskan supaya kita bebas melayani setiap orang. Kita mungkin tidak bisa melepaskan semuanya. Kita tidak bisa kosong. Karena itu Yesus tidak minta kita mengosongkan diri, tapi menyangkal diri. Apa yang paling prinsip untuk kita apa tadi kita lepas itu, Bu? Yang perlu kita lepaskan adalah keangkuhan diri kita. Keangkuhan. Sebab kalau mau melayani ya kita harus rendah hati. Oh, itu bukan tugas saya seharusnya nggak melakukan itu saya nggak pernah melakukan itu gitu ya. Saya jadi repot banget kalau harus melakukan itu, misalnya buang waktu, kemudian saya tidak terbiasa. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lepaskan. Rasa bahwa itu nggak cocok dengan kita, itu kita perlu lepaskan. Karena Yesus saja sudah menunjukkan dia mau jadi hamba kok, sekalipun dia setara dengan Allah. Nah, kesombongan, hal-hal yang kita anggap, saya tidak sepantasnya melakukan hal itu. Nah, itu perlu kita lepaskan. Keangkuhan, kesombongan, keegoisan. Berarti ada pergeseran ya, orientasi dari ke berpusat pada diri sendiri, membanggakan diri sendiri, menganggap saya lebih dari orang lain, ya. Itu harus kita lepaskan. Jadi perubahan ya. Betul. Perubahan. Karena kita nggak akan bisa melayani kalau itu masih melekat pada kita. Kita akan terbatas, kita akan terhalang untuk melayani orang lain ketika kita masih sibuk dengan diri kita, dengan status kita, dengan egois kita. Nah, di Alkitab kan tentu Yesus adalah pusat ya. Betul. Tapi kan sebagian besar isi Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Ya. Apakah ada sesuatu yang bisa kita belajar dari Paulus mengenai spiritualitas pelayanan ini? Oh, banyak ya. Tentu kalau kita belajar dari Yesus, ya Yesus kan Tuhan. Kita kan manusia. Ini Paulus kan manusia. Iya, kita nggak bisa seperti Yesus ya. Tapi Paulus kan manusia. Dia sama seperti kita. Bahkan dia mengatakan dia adalah rasul yang paling hina karena dia pernah menganiaya pengikut Yesus. Nah, menarik spiritualitas Paulus juga kita bisa belajar dari Paulus. Sebab Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu selagi aku hidup, aku harus bekerja keras, lebih keras dari semua orang yang lain. Ya, dan Paulus memakai kesempatan itu untuk melakukan segalanya bagi Yesus. Kalau kita lihat Paulus
bekerja lebih keras dari yang lain. Kalau nggak lebih keras, nggak mungkin kurang lebih 13 surat dia tulis. Ya, walaupun itu didukung oleh teman-temannya. Nggak mungkin dia bisa mengunjungi beberapa kota. Mendirikan jemaat-jemaat. Mendirikan jemaat-jemaat. Membuat orang-orang bisa diberdayakan seperti Timotius, Titus. Itu kerja keras. Ya, karena itu yang kita belajar dari Paulus adalah ketika kita memberikan hidup bagi Kristus, maka pusat perhatian bukan saya, tapi pusat perhatian adalah siapa orang-orang yang saya harus tolong, siapa orang-orang yang harus saya bimbing, supaya mereka kemudian bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, ya. Dan itu yang Paulus lakukan, ya. Selagi aku hidup, maka aku bekerja lebih keras daripada orang lain, supaya aku bisa melakukan banyak bagi Kristus. Tidak santai, tidak senang-senang, tetapi melakukan sebaik yang aku bisa lakukan bagi Kristus. Jadi kalau orang yang punya spiritualitas yang baik itu dalam pelayanan itu dia memberi yang bekerja keras untuk Kristus. Yes. Begitu. Iya. Kalau orang bilang kita sekarang tidak perlu kerja keras tetapi kerja cerdas. Kerja cerdas, ya. Kerja keras butuh kecerdasan, ya kan? Ada kecerdasan spiritual juga, ya, untuk bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika kita tahu bahwa ada banyak hal di sekitar kita yang perlu perubahan, ada banyak hal di sekitar kita yang butuh motor untuk bergerak, gitu ya. Maka tentunya kita punya effort lebih. Tapi Paulus juga menunjukkan kepada kita tidak mungkin semuanya dikerjakan sendirian. Karena itu dalam melakukan misi-misinya, Paulus punya sekelompok orang yang mensupport dia. Di Roma disebut nama-nama Aquila, Priscilla, banyak nama yang dia sebut. Itu berarti dia tidak bekerja sendirian. Ketika kita tahu ada banyak hal yang harus kita kerjakan, ada banyak hal yang harus kita ubah, maka kita harus menggerakkan tim-tim, ya, support tim untuk mendukung, punya visi yang sama untuk melakukan hal yang baik yang kita rencanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, supaya pertemuan spiritualitas relatif berjalan lancar, Bu. Apa saja hambatan dalam upaya kita untuk menumbuhkan spiritualitas? Bicara soal hambatan, ada banyak hambatan, tapi hambatan yang terbesar adalah egosentris. Ketika kita berpusat pada diri kita sendiri, maka tidak ada waktu, tidak ada tempat untuk orang lain, tidak ada tempat untuk kerja keras, ya, karena saya ingin menyenangkan diri saya sendiri. Siapa yang nggak mau hidupnya santai-santai saja dan senang-senang saja? Ya, jadi egosentris itu akan menghambat spiritualitas kita dan mempengaruhi kualitas pelayanan kita. Ketika kita segini aja udah oke lah, saya berikan waktu segini aja udah cukup. Manusia minimalis, ya, minimalis, ya. Yang penting adalah peran saya, gitu. Tapi tidak memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan selagi Tuhan berikan kesempatan. Jadi egosentris itu sangat menghambat spiritualitas kita. Yang kedua adalah kedagingan dan kelemahan kita. Sebagai manusia kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan pikiran-pikiran yang belum tentu sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan ketika tadi kita tidak menjaga devosi kita, menjaga ritual-ritual kita yang membuat kita punya kepekaan yang sangat baik untuk mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan kehilangan. Kita akan jauh dari pengertian yang benar akan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah praktek hidup sehari-hari, habit kita, kebiasaan kita untuk tadi mempraktekkan iman itu, mempraktekkan spiritualitas kita dalam tindakan-tindakan etis dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan praktek itu juga akan menghalangi pertumbuhan spiritualitas sejati. Ini menit-menit terakhir, Ibu. Bagaimana kita menumbuhkan spiritualitas itu? Ya, bagaimana kita menumbuhkan spiritualitas? Pertama adalah pasti membangun relasi dengan Tuhan. Itu dasar, ya? Itu dasar banget. Ya. Secara pribadi, secara komunal, dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi yang kedua, kita rindu
untuk menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi refleksi setiap hari bahkan setiap saat itu penting. Ya, ketika saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, jangan dilewatkan begitu saja. Tetapi saya mencoba berefleksi dalam keheningan. Tuhan mau bicara apa kepada saya hari ini? Tuhan sudah menunjukkan kasih dan kuasanya seperti apa dalam hidup saya. Supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan setiap saat. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kita merencanakan secara sengaja. Bagaimana spiritualitas kita akan bertumbuh secara berkelanjutan. Ya, entah kita menentukan bulan ini saya harus baca 2 buku. Ya, bulan ini saya harus melakukan sesuatu. Misalnya aksi-aksi tertentu yang saya kayaknya harus misalnya pergi ke panti jompo atau kemanapun tempat-tempat di mana saya bisa melihat orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, dan saya juga bisa melihat bagaimana Tuhan memakai saya untuk kebaikan mereka. Yang terakhir penting banget ya, merencanakan. Jadi nggak bertumbuh dengan sendirinya ya. Tidak. Harus ada planning. Betul. Supaya kita bisa ada mengukur. Planning. Ya. Betul. Ya. Ada planning. Ya. Okay. Sebab hidup kita nggak tahu kan sampai kapan. Betul. Ya, Waktu kita tidak terbatas. tahu. Ya, selagi Tuhan memberikan kesempatan, planning. Ya, supaya jangan sampai mengatakan wah sayang ya, wah seandainya itu penyesalan yang tidak berguna gitu ya. Tapi secara sengaja tahun ini saya mau melakukan apa? Saya perlu membuat kelompok-kelompok support group supaya seandainya saya sudah tidak ada lagi, seandainya saya pindah keluar kota, seandainya saya harus meninggalkan komunitas saya karena ada prioritas lain, ada orang-orang yang bisa melanjutkan pelayanan saya. Nggak berhenti di situ. Tidak berhenti. Baik, Bu Melani, terima kasih ya, sangat kaya memberkahi kita. Dan para sahabat, itulah percakapan kami dengan Ibu Pendeta Melani mengenai spiritualitas Kristiani. Berharap ini bisa menolong kita untuk mengembangkan kehidupan spiritualitas kita. Dan bila ada masukan-masukan, catatan-catatan, pertanyaan, silakan tetap bisa di kolom komentar atau kirimkan ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Sekali terima kasih Bu Melani. Sama-sama. Dan sampai jumpa sahabat di episode berikutnya. Tuhan memberkati.